Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita pada channel saya, Merangkum yang Terserak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Dari dalil tentang diwajibkannya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pada ayat 187-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan tentang ayat yang saya bacakan tadi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan rafas, yakni melaksanakan rutinitas seksual kepada pasangan-pasangan kita pada malam harinya. Pagi hari kita diwajibkan berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dan malam harinya dihalalkan untuk melakukan itu, karena seluruh yang halal di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sedang berpuasa. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita laki-laki diberikan satu zat yang disebut dengan spermatozoa atau sel telur laki-laki, sel telur pejantan. Kemudian bagi pasangan kita, bagi kaum wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ovum, yakni sel telur betina. Kemudian di antara laki-laki dan perempuan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada saling ketertarikan. Wanita diberikan anugerah keindahan, gemulai, lembut, cantik, menawan, mempesona. Lalu bagaimana laki-laki juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam fisiknya sesuatu yang menawan bagi kaum wanita, dengan ketampanannya, dengan kegagahannya, dan berbagai macam kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memunculkan ketertarikan di antara dua pasangan ini, laki-laki dan perempuan. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh ciptaannya berpasang-pasangan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bila ada ketertarikan di antara dua laki-laki dan perempuan ini, dua jenis manusia ini, maka kemudian mereka akan melakukan apa yang disebut dengan pernikahan. Atau setelah melakukan pernikahan, maka biasanya mereka akan melakukan sesuatu, yakni hubungan seksual, atau disebut dengan jima, atau disebut dengan senggama, atau dalam bahasa Latin disebut dengan coitus. Pemirsa, melakukan hubungan seksual ini sangat sehat dan berkualitas jika dilakukan di bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena siogianya orang yang melakukan senggama atau jima atau melaksanakan seksualitas dengan pasangannya ini hendaklah dalam kondisi perut yang kosong. Ini yang menyebabkan bahwa nanti ovumnya dan spermatozoa yang dikandung oleh laki-laki akan lebih sehat dan lebih berkualitas, karena perut dalam keadaan kosong, dalam keadaan setelah berpuasa di siang hari. Dan begitu juga ketika dilakukan seksualitas ini dilakukan di luar bulan Ramadan, maka siogianya dianjurkan oleh para dokter supaya 30 menit lamanya setelah melakukan makan dan minum.
Itu akan lebih menyehatkan dan akan menimbulkan spermatozoa dan ovum yang sehat dan berkualitas. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bukan cuma perut dalam keadaan kosong, tetapi memang kita dalam rangka penuh sehari-hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan melahirkan anak-anak yang berkualitas juga dari hasil melakukan hubungan seksual itu. Hubungan seksual jika dilakukan tepat sasaran, dalam artian pada hal yang halal pada pasangannya, maka ini menyehatkan. Orang yang rutinitas melakukan hubungan seksual secara berkesinambungan, dia akan lebih sehat, dia akan lebih bergairah, dia bahkan akan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita sedang mengandung penyakit, maka adalah lakukanlah seksualitas atau senggama atau jima dengan pasangan kita lebih rutinitas lagi. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, ilustrasinya begini. Ketika sumur itu kita gali, maka kemudian mengeluarkan air, maka airnya kita timba setiap hari, kita manfaatkan untuk bersuci, untuk keperluan rumah tangga, maka air sumur itu akan semakin jernih dan dia akan muncul dengan sendirinya. Lubang-lubang pori-pori yang menyumbat sumber mata air pun akan semakin melonggar, akan semakin membesar, dan air mengalir akan lebih banyak dan lebih jernih. Nah, begitu juga tentang spermatozoa yang diproduksi di dalam tubuh laki-laki dan ovum yang diproduksi di dalam tubuh perempuan, ini juga akan semakin baik, dan dia seperti orang meludah saja, tidak akan habis selama orang itu masih sehat. Sungguh anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tobroni, Imam Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib." Diberikan kecintaan kepadaku, yakni kepada para nabiyin, min dunyakum, dari dunia orang-orang biasa seperti kita. Jadi Rasul juga diberikan anugerah ini. Kata Rasulullah SAW, apa itu yang diberikan kecintaan di dalam dunia masyarakat umum, artinya di luar kenabian, adalah an-nisa wa tib, suka, senang kepada wanita dan senang kepada wangi-wangian. Jadi Rasulullah SAW makanya beristri, dan Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya banyak memakai harum-haruman, wangi-wangian. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya bagi orang yang masih dalam kondisi normal, kemudian tidak melakukan seksual, tidak melakukan senggama karena dia sendiri atau mungkin ada persoalan dalam rumah tangganya, maka ini menyebabkan penyakit semakin banyak di dalam tubuhnya. Dia akan mudah stres, karena akan menyumbat saraf-saraf yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian tiba-tiba orang ini bisa muncul rasa sedih, kemudian yang paling dikhawatirkan itu adalah akan menimbulkan prigitas, jadi dingin, bahkan yang paling mengkhawatirkan lagi akan menimbulkan impotensi, yakni lemah syahwat, karena kurangnya melakukan ritual seksual dengan pasangannya. Dalam hal ini, dalam hubungan seksual ini, maka kemudian ada berbagai macam fungsi yang sangat bermanfaat bagi kita manusia. Yang pertama disebut dengan fungsi prokreasi, dan yang kedua adalah fungsi rekreasi. Apa yang dimaksud dengan fungsi prorekreasi? Yang dimaksud dengan fungsi prorekreasi ini adalah bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang halal, dia akan memproduksi keturunan. Bahwa di dalam pasangan rumah tangga, sesuatu yang paling didambakan ketika dia sudah memilih pasangannya dan kemudian melakukan pernikahan secara sah menurut agama, kemudian dia melakukan senggama atau jima atau melakukan rutinitas seksual, maka yang paling didambakan adalah munculnya dan lahirnya keturunan di dalam keluarga itu. Dan keturunan bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad, adalah merupakan investasi dunia akhirat, di mana dikatakan dalam sebuah hadis bahwa
idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih. Mungkin kita tidak, karena kehidupan kita sederhana, kurang kita bersedekah. Atau mungkin kita bukan orang yang memiliki ilmu yang banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain, yang bisa kita transfer ilmu pengetahuan kita. Maka terakhir tidak usah bersedih karena kita punya keturunan-keturunan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, didirilah mereka dengan agama dan mereka yang merupakan investasi besar kita, yakni untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan ketika kita sudah berpulang, doa anak yang soleh lah, doa yang terus mengalir ke liang kubur kita. Insya Allah, itu yang disebut dengan fungsi prokreasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi rekreasi. Nah, ini adalah sebuah fungsi rekreasi. Orang bisa menjadi lebih fresh, orang bisa menjadi lebih segar, lebih inovatif di dalam hidupnya, manakala rutinitas itu dilakukan. Mengenai hal ini, khususnya di fungsi pro-rekreasi ini, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, nikahilah, kata Nabi SAW, perempuan-perempuan yang resel, perempuan-perempuan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, nanti akan main banyak-banyakan dengan nabi-nabi yang lain tentang umat. Jadi inilah makanya dikatakan bahwa an-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul auliya wa junnatul atqiya. Maka melakukan hubungan seksual, melakukan jima, melakukan senggama dengan pasangan kita di bulan suci Ramadan ini adalah sangat berkualitas. Lakukanlah itu. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah menurut pandangan agama selain hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dalam pandangan Islam melakukan hubungan seksual pada pasangan yang halal memiliki nilai ibadah yang begitu tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kala Nabi SAW, wa fi bu'di ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana lahu wizrun. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, kata Rasulullah SAW, bahkan orang yang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, di situ terdapat pahala. Sahabat terheran-heran kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang yang melaksanakan syahwatnya kemudian di situ ada pahalanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Bagaimana menurut pendapat kalian ketika melakukan hubungan seksual itu ditempatkan bukan pada posisinya, bukan pada yang halal, pada yang haram, bukankah itu mendapatkan dosa? Qalu na'am ya Rasulullah. Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, memang dosa ketika melakukan hubungan seksual ini dilakukan pada tempat yang tidak halal. Oleh karena itu dijawab oleh Rasulullah SAW, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Oleh karena itu ketika ini disalurkan, ya, melakukan seksual ini disalurkan pada tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan kepada kita. Uhilla lakum lailatas shiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa sesungguhnya manusia diberikan anugerah libido, yakni syahwat. Maka Allah Maha tahu, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu tentang kelemahan manusia. Kita tidak sanggup menahan itu sampai dengan 1 bulan lamanya selama berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemurahan, dan ini lagi-lagi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW di puasa Ramadan ini, yakni siang hari menahan dari makan, minum, dan jima. Tetapi ketika kita sudah berbuka pada saat maghrib, Allah bukakan seluruhnya. Yang halal silahkan dimakan, asalkan jangan berlebihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini.
Semoga kita tetap bisa melakukan merangkum yang terserak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.